Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Nisandawiyah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B dengan nomor NIM 22488111062. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran. Kita mulai dari pengertian belajar. Belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi secara bertahan lama dan adanya pengalaman. Nah, perubahan perilaku ini tidak hanya perilaku yang dapat kita amati, tetapi juga secara psikis, afektif, dan psikomotor. Nah, sedangkan bertahan lama di sini, kita itu belajar bukan hanya dalam waktu yang singkat. Dan maksud dari pengalaman ini, kita bisa saja belajar dari pengalaman yang telah kita dapatkan, mau itu dari rumah, sekolah, dan lainnya. Tidak semua dapat dikatakan belajar, maka dari itu ada kriteria belajar. Nah, yang pertama ada terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Individu yang mengalami proses belajar akan menyadari bahwa dirinya mengalami perubahan yang diakibatkan oleh proses pembelajaran itu. Yang kedua ada perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Kenapa? Karena pada proses pembelajaran itu terjadi penyimpanan informasi di dalam otak kita. Nah, apabila informasi tersebut diulang berkali-kali, maka informasi tersebut akan lebih kuat dan tidak mudah dilupakan. Yang ketiga ada perubahan menjadi lebih positif. Contohnya seperti ketika anak belajar matematika yang awalnya hanya mengenal angka, berubah menjadi lebih baik dengan bisa berhitung, perkalian, dan lainnya. Yang keempat ada perubahan tersebut mempunyai tujuan. Nah, contohnya jika anak memiliki tujuan untuk mahir melukis, maka anak tersebut akan belajar melukis. Yang kelima ada perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. Contohnya kalau pengalaman seperti ada dua, ada pengalaman yang fisik dan psikis. Kalau psikis itu contohnya kayak ketika anak melihat kecelakaan yang diakibatkan karena tidak berhati-hati dalam menyeberang, maka anak itu akan belajar untuk berhati-hati dalam menyeberang. Dan yang terakhir ada perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Karena belajar itu terjadi perubahan, mau itu tingkah laku, kepribadian, kebiasaan, dan lain-lain, maka yang dimaksud menyangkut aspek pribadi itu maksudnya seperti anak yang sudah mahir bersepeda motor, maka ia akan lebih mendalami apa itu sepeda motor dan terjadi perubahan kebiasaan, seperti dia akan menjadi lebih memperhatikan sepeda motornya. Ada 7 unsur belajar. Yang pertama itu ada tujuan. Belajar tercipta karena ada tujuan yang ingin dicapai dari hasil belajar yang telah terlaksana. Yang kedua itu adalah kesiapan. Nah, kesiapan dari peserta didik untuk mengikuti proses belajar akan mempengaruhi keefektifan dalam belajar. Yang ketiga itu ada situasi. Nah, situasi ini mencakup tempat, alat, bahan ajar, guru, peserta didik, dan lain-lain. Yang keempat ada interpretasi. Nah, di interpretasi ini peserta didik melihat hubungan antar situasi, melihat makna dari hubungan tersebut, lalu menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima ada respon. Nah, dari hasil interpretasi ini dapat menentukan respon peserta didik yang sesuai dengan yang dialami dari proses pembelajaran. Nah, yang keenam ada konsekuensi. Pendekatan behavior memandang bahwa konsekuensi ini dapat tercipta karena adanya stimulus dan respon. Konsekuensi berupa hasil dan hasil itu bisa bermakna
negatif atau positif tergantung dari respon peserta didik. Yang ketujuh ada reaksi terhadap kegagalan. Nah, apabila peserta didik memiliki keyakinan yang kuat, maka kegagalan tersebut bisa menjadi pendorong untuk menjadi lebih baik. Dan apabila sebaliknya, peserta didik akan kehilangan minat dalam belajarnya. Yang internal dibagi menjadi 3, ada jasmania, psikologis, dan kelelahan. Di jasmania ada kesehatan dan disabilitas. Nah, di kesehatan ini tentunya jika anak dalam keadaan sehat, maka proses belajar akan berjalan dengan baik. Dan disabilitas ini diharapkan anak-anak yang memiliki disabilitas dimasukkan ke dalam sekolah yang khusus. Dan di psikologis ada inteligensi. Inteligensi itu kecakapan menghadapi, menyesuaikan situasi baru dengan efektif, dan menggunakan konsep abstrak secara efektif. Di psikologis juga ada perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Di kelelahan itu ada 2, ada kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan rohani ini seperti ketika kita bosan, maka akan menurunkan minat dan minat kita dalam belajar. Di eksternal dibagi juga menjadi 3, ada keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau keluarga ini contohnya kayak cara orang tua mendidik, relasi antar orang tua, ekonomi keluarga, dan lain-lain. Di sekolah ini faktor yang mempengaruhi belajar ada metode belajar guru yang digunakan, metode mengajar dan belajar, kurikulumnya, hubungan guru dengan siswa dan sebaliknya, disiplin sekolah, alat pengajar, dan lain-lain. Dari masyarakat ini ada 2, kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media massa. Media massa ini seperti TV, sosial media, dan yang terakhir ada bentuk kehidupan masyarakat peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Komponen pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajar, seperti siswa, mahasiswa. Yang kedua adalah pembelajar, dosen, guru, instruktur, dan lain-lain. Yang ketiga ada tujuan belajar, yang yaitu perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki atau dikuasai peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada materi pembelajaran, yaitu bahan atau seperangkat substansi yang disusun secara sistematis untuk tercapainya hasil belajar. Yang kelima ada strategi pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar. Yang keenam ada media pembelajaran, segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini proses pengukuran dan nilai terhadap suatu pembelajaran. Selanjutnya adalah kriteria pembelajaran. Sama halnya dengan kriteria belajar, hanya saja kriteria pembelajaran di sini poinnya lebih sedikit. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama itu adalah kawasan kognitif. Kawasan kognitif di sini erat kaitannya dengan segi proses mental. Ada 6 tingkatan. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua itu ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang kedua ada kawasan afektif. Kawasan afektif ini erat kaitannya dengan sikap-sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Ada 5 tingkatan. Yang pertama itu kemauan menerima, kemauan menanggapi, keyakinan, penerapan hasil, dan yang terakhir itu ketekunan dan ketelitian. Yang ketiga ada kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor ini erat kaitannya dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik.
terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, dan yang terakhir ada adaptasi organisasi. Yang terakhir yang akan kita bahas di materi ini adalah teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori behavioristik, teori perkembangan perilaku. Ciri-cirinya adalah menekankan peranan lingkungan. Yang kedua itu menekankan pembentukan reaksi atau respon. Yang ketiga itu mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh, yaitu munculnya perilaku yang diinginkan. Yang kedua adalah teori belajar humanistik yang tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia. Pembelajaran ini dikatakan berhasil apabila peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang ketiga itu adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu apa yang sedang ia pelajari, dan menyimpulkan konsep serta ide baru dengan pengetahuan yang ada pada dirinya sendiri.